Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawardani, NIM 721419075, kelas Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengguna dan pengembang sistem. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, maupun area bisnis. Kemudian ada organisasi layanan informasi. Nah, gambar di samping ini merupakan figur sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung tingkatan-tingkatan dan area-area organisasi. Nah, selanjutnya ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan juga informasi. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Nah, berikut ini ada spesialis informasi yang meliputi analisis sistem, programmer, operator, administrator, basis data, spesialis jaringan, dan juga webmaster. Kemudian ada spesialis jaringan. Nah, spesialis jaringan ini bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Kemudian juga spesialis jaringan bertugas untuk memelihara jaringan yang memenuhi persyaratan untuk aplikasi-aplikasi berbasis web adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, karena sebagian besar komunikasi terjadi di luar batasan perusahaan. Nah, spesialis jaringan itu ada dua, yaitu programmer dan juga operator. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan mengenai struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Nah, figur di samping ini merupakan figur tren dari struktur tersentralisasi dan desentralisasi. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi inovatif. Nah, perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Nah, namun struktur ini memiliki kesulitan karena dua alasan. Yang pertama yaitu IT kini memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan daripada di masa lalu. Yang kedua yaitu perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang, sekaligus memanfaatkan segala jenis sumber daya informasi yang tersedia dari vendor dan konsultan. Nah, gambar di samping merupakan figur model jaringan organisasi sistem informasi. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan mengenai komputasi pengguna akhir. Pengguna akhir merupakan kata sinonim dengan pengguna. Pengguna merupakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Nah, komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu pertama dampak pendidikan komputer, yang kedua antrian layanan informasi, ketiga murahnya peranti keras, dan yang keempat peranti lunak siap pakai. Nah, gambar di samping ini merupakan figur rantai komunikasi tradisional, sedangkan yang ini merupakan figur rantai komunikasi komputasi pengguna akhir. Lalu ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Adapun keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Adapun resiko komputasi pengguna akhir, yaitu meliputi pertama sasaran sistem yang buruk, kedua sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, yang ketiga penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, yang keempat hilangnya integritas data, yang kelima hilangnya keamanan, dan yang terakhir hilangnya kendali. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Nah, pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Kemudian pengetahuan pengembangan sistem.
Nah, pengetahuan itu merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah, normal maupun melalui upaya sendiri. Yang terdiri dari pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dan juga dasar-dasar bisnis. Adapun keahlian pengembangan sistem. Yang pertama yaitu keahlian komunikasi, kemampuan analisis, kreativitas, dan juga kepemimpinan. Lalu saya ingin menjelaskan mengenai mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Nah, beberapa sumber daya yang mencerminkan gudang-gudang penyimpanan pengetahuan yang berharga, yaitu seperti peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas basis data, dan juga informasi. Kemudian ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh model otomatisasi kantor. Lalu ada pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Nah, contoh-contoh aplikasi dari otomatisasi kantor antara lain yaitu pengolah kata, email, fax, dan penanggalan elektronik. Lalu ada kantor maya. Nah, konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Nah, konsep ini dimulai dengan telecommunicating, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Nah, telecommunicating ini mempunyai keuntungan maupun kerugian. Keuntungannya yaitu fleksibilitas dan juga memudahkan dalam berkomunikasi. Namun, kerugiannya yaitu bersifat isolasi, kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan atau terganggunya karir, dan juga meningkatnya ketegangan keluarga. Kemudian hoteling. Nah, keuntungan dari hoteling ini adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Namun, adapun resiko dari hoteling yang meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi. Kemudian hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Nah, lalu ada keuntungan dan kerugian kantor maya. Telecommunicating dan hoteling memungkinkan adanya kantor maya. Kantor maya mampu mengatasi kendala-kendala fisik dari suatu tempat kerja dengan peranti elektronik, sehingga memungkinkan diperolehnya beberapa potensi keuntungan nyata dan akan timbul beberapa dampak negatif dalam sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk menjalankan strategi kantor maya. Nah, berikut ini merupakan keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama saya ingin menyebutkan tentang keuntungannya, yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan yang terakhir kontribusi sosial. Dan kemudian saya ingin menjelaskan mengenai kerugiannya, yaitu ada moral yang rendah dan juga kekhawatiran akan resiko keamanan. Lalu ada organisasi maya. Nah, keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya ini dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan-perusahaan organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi titik terkait pada lokasi fisik. Lalu ada dampak sosial organisasi maya. Nah, industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi-organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan atau biasa disebut dengan ekonomi 3.1. Istilah tersebut diberikan untuk menjabarkan industri-industri dalam bidang pendidikan, perawatan, kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, hingga konsultasi. Nah, kemudian ada menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.